Shalom, salam dalam damai Kristus Yesus. Jumpa lagi dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah cerita mengenai mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Alkisah, ada seorang bapak bernama E.C. Eddy. Dia adalah seorang pengacara yang sangat ulung. Dia mengetahui hukum dengan sangat baik. Dan dia mempunyai koneksi dan pergaulan yang sangat luas. Dia bekerja kepada sekelompok mafia yang dipimpin oleh Al Capone. Kita tahu bahwa Al Capone adalah mafia yang sangat terkenal pada zaman itu. Kira-kira tahun 1920 sampai tahun 1930. Al Capone adalah pemimpin sekelompok mafia yang berkuasa atas perjudian, atas prostitusi, atas penjualan narkoba, dan lain sebagainya. Usaha yang begitu besar. Tetapi Al Capone ketika memiliki pengacara yang bernama Bapak E.C. Eddy ini, dia mendapatkan sebuah akses untuk terlindung dari pengacara yang mengerti hukum ini. Karena itu, Bapak E.C. Eddy ini dibayar dengan sangat mahal oleh Al Capone. E.C. Eddy mendapatkan uang yang sangat banyak. Dia bisa membeli pesawat jet pribadi. Dia membeli banyak rumah-rumah mewah di kota Chicago. Dia membeli begitu banyak mobil dan memberikan kepada anaknya segala sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Anaknya, anak laki-lakinya, dapat melakukan apa saja, berpergian kemana saja, membeli barang-barang yang menyenangkan hatinya. Tetapi dalam kekayaannya itu, E.C. Eddy berpikir di dalam kehidupannya. Suatu ketika dia merenungkan akan apa yang telah dia capai di dalam masa-masa hidupnya. Dia berpikir bahwa dia bisa memberi kepada anaknya begitu banyak barang yang mewah, yang indah, dan yang menyenangkan. Tetapi satu hal yang dia tidak bisa berikan kepada anaknya, yaitu kebanggaan bahwa dia mempunyai seorang ayah yang mempunyai integritas. Itulah hal yang tidak dia bisa berikan kepada anaknya, yang dia sangat sayangi. Setelah menimbang-nimbang tentang pekerjaan dan tentang kehidupan di dalam imannya kepada Tuhan, dia memutuskan untuk melakukan hal yang benar, yaitu dia tidak mau membela kembali Al Capone dengan teman-temannya, yaitu kelompok mafia yang selama ini dia lindungi dengan kemampuannya sebagai seorang pengacara. Dia tahu bahwa hal yang dia lakukan dapat membahayakan hidupnya. Tetapi dia ingin memberikan legasi, suatu warisan iman kepada anaknya. Bagaimana seorang ayah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka E.C. Eddy memberikan kesaksian kepada FBI mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Al Capone beserta dengan teman-temannya. Tidak menunggu waktu lama, pemerintah Amerika, dalam hal ini dari kota Chicago, segera menangkap banyak kelompok daripada mafia yang dipimpin oleh Al Capone karena kesaksian daripada pengacara Bapak E.C. Eddy ini. Dengan melakukan hal itu,
maka Bapak Issy Eddy memberikan nilai yang berharga kepada anaknya. Suatu ketika, setelah beberapa waktu berlalu, ketika Bapak Issy Eddy ingin mengendarai mobilnya, dia ditembak oleh sekelompok orang dengan sebuah senjata api. Dan Bapak Issy Eddy meninggal dunia di jalan pada hari itu. Sebuah harga yang mahal yang harus dibayar oleh Bapak Issy Eddy demi memberikan sebuah warisan iman yang berharga kepada anak laki-lakinya. Tetapi itu adalah harga yang setimpal yang dia bayar. Tetapi cerita ini memberikan kepada kita suatu hal bahwa itu adalah harga yang pantas untuk dibayar untuk meninggalkan warisan iman dan integritas. Saya akan menceritakan kepada kita cerita yang kedua. Pada zaman Perang Dunia Kedua, ada sekelompok tentara di Amerika yang berperang dengan pasukan tempur Jepang. Ada sebuah kapal induk bernama USS Lexington. Kapal induk ini adalah sebuah kapal yang sangat besar yang ada di lautan, yang kemudian berisi pesawat-pesawat tempur dari Amerika yang pada waktu itu berperang dengan Jepang. Dari armada kapal tersebut yang besar, maka terbanglah 7 pesawat tempur di udara yang berusaha untuk mengalahkan pesawat-pesawat pembom milik Jepang. Ketika pesawat-pesawat ini mengudara, ada seorang tentara yang bernama Butch O'Hara. Tentara ini di dalam pesawatnya ketika sudah melepas landas, dia tahu bahwa pesawatnya itu tidak mempunyai cukup bahan bakar karena rekan sekerjanya lupa mengisi tangki bahan bakarnya. Maka Bapak Butch O'Hara ini, dia kemudian menginformasikan kepada kapten daripada tim yang akan pergi berperang tersebut bahwa dia akan kembali kepada armada daripada USS Lexington untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Maka beberapa pesawat yang lain, mereka tetap pergi untuk menyerang daripada tentara Jepang. Tetapi Butch O'Hara ini, dia pulang ke pangkalan. Ketika dia ingin pulang ke pangkalan, dia melihat ada 9 pesawat pembom Jepang yang sedang datang untuk membom atau menghancurkan armada daripada USS Lexington ini. Ketika Butch O'Hara melihat peristiwa itu, dia bergumul di dalam hatinya apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia tidak punya waktu yang cukup untuk menginformasikan teman-teman yang sudah pergi cukup jauh. Dan dia pun tidak cukup waktu untuk menginformasikan kepada armada Lexington yang pada waktu itu ada ratusan orang awak yang ada di armada tersebut. Demi membela ratusan awak yang ada di armada USS Lexington, Butch O'Hara menyerang 9 pesawat pembom Jepang itu. Dengan segenap tenaga yang ada, dengan bahan bakar yang sangat terbatas, dia menyerang, menembaki. Dia menembaki pesawat-pesawat pembom Jepang itu. Dan 2 di antara 9 pesawat itu jatuh dan kemudian kalah. Tetapi dia pun ditembaki oleh pesawat-pesawat pembom Jepang yang lain ketika dia berusaha mengalahkannya. Tetapi dengan sangat antusias, dia
berusaha menembaki sayap-sayap dari pesawat-pesawat pembom Jepang itu. Dia dengan tanpa rasa takut, dengan begitu gesit, dengan begitu lincah, dia kemudian menembaki dengan sekuat tenaga pesawat-pesawat pembom Jepang. Akhirnya, setelah 5 pesawat pembom Jepang itu jatuh dan kalah, maka 4 orang pilot daripada pesawat tempur Jepang itu, mereka berkata, ini orang adalah orang gila. Mari kita pergi dari tempat ini, supaya kita pun jangan ditembaknya. Akhirnya sisa 4 pesawat Jepang pulang kembali ke negaranya. Kemudian, dengan pesawat yang compang-camping, Butch O'Hara ini kembali ke armada USS Lexington. Kemudian dia menceritakan peristiwa yang terjadi, bagaimana dia berusaha untuk menyelamatkan armada USS Lexington. Maka Butch O'Hara ini mendapatkan penghargaan yang tertinggi pada masa tersebut. Penghargaan itu dinamakan Congressional Medal of Honor. Penghargaan ini diberikan kepada Butch O'Hara yang pada waktu itu membela kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri, yaitu dia berusaha berjuang untuk menyelamatkan ratusan orang yang ada di armada USS Lexington itu. Ketika Butch O'Hara diberikan penghargaan tersebut, bahkan negara Amerika mempertimbangkan bahwa dia atau Butch O'Hara ini akan menjadi salah satu dari pahlawan terbesar dalam sejarah Amerika. Hari ini, Butch O'Hara menjadi sebuah nama bandara di kota Chicago di Amerika. Yang membuat kedua cerita ini menarik adalah bahwa Butch O'Hara adalah anak dari E.C. Eddy atau Edward O'Hara. Luar biasa, bukan? Sebuah fondasi yang sangat kuat. Penonton yang budiman, sebenarnya apa yang sedang kita berikan kepada anak-anak kita? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, melayani bertahun-tahun di berbagai gereja, melihat bahwa ada banyak orang yang bekerja begitu keras untuk mencari uang yang begitu banyak. Tetapi mereka lupa untuk memberikan sebuah pengajaran yang baik kepada anak mereka. Sebuah warisan iman, teladan kerohanian, ajaran yang benar kepada anak-anak. Apa warisan yang kita berikan kepada anak-anak kita? Apa nilai-nilai yang kita berikan kepada generasi penerus kita? Apa karakter yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Kasih sayang, karakter, pengajaran, iman, itulah yang kita wariskan. Bukan uang yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena itu, melalui video yang singkat ini, saya ingin mengajak kita sekalian. Mari kita bukan saja bekerja mencari uang begitu keras, tetapi kita juga mempunyai waktu untuk memberikan kepada anak-anak kita pengajaran yang benar. Sehingga generasi penerus kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan, mempunyai nilai-nilai dan cara pandang yang alkitabiah, sehingga anak-anak kita boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya
cerita yang singkat ini boleh memberi kepada kita sebuah pengajaran bagi keluarga kita. Terima kasih telah menonton tayangan ini, dan jangan lupa untuk berikan like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman kita, dan berikan juga subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.